الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس dan Allah Ta'ala berfirman bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Wa qala Allah Ta'ala aydan wa ruddu ila Allahi maulahumul haq, dan mereka akan dikembalikan kata Allah kepada pelindung mereka yang sebenarnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Dan Nabi kita sabdakan bahwasanya orang yang cerdas, yang pintar, yang pandai adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah matinya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan firman-Nya, wa sadaqa rasulihil karim, dan benarlah Rasulullah SAW dengan sabdanya, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada adik ulama kami, guru-guru kami, tokoh masyarakat, serta jemaah subuh calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah. Karena orang yang bangun subuh ini dalam perkara taat, mampu menjaga sholat, dijanjikan surga oleh Nabi. Man shalat fardhain dakhala jannah. Barang siapa yang mampu menjaga sholat di waktu dua yang dingin, maka dijamin masuk surga. Dua waktu dingin ini subuh dan asar. Maka semoga Allah terima pengorbanan kita dan istiqomahkan sampai akhir hayat. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia di belahan bumi mana saja, sadar ataupun tidak, maka mereka ini berhajat, butuh kepada Allah, sadar ataupun tidak. Dan ternyata hajat kebutuhan manusia itu sama siapapun orangnya, ya. Mau dia pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, laki-laki, wanita, tua, muda, hajatnya sama. Manusia ini berhajat sama atas 5 perkara. Yakni pertama, manusia butuh yang namanya makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan. Apa? Makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan. Sama nggak semuanya? Ya, orang tua nyari makan minum sama. Orang kaya juga, orang miskin juga, cuman porsinya aja beda gitu. Artinya pasti sama. Tapi kita merenung sejenak, Bapak Ibu yang mulia. Saya bukan mau tausiah hadir di hadapan Bapak, nggak cocok pagi-pagi dikasih nasihat ya Pak ya. Tapi bagi pikir, kalau hanya 5 perkara tadi, makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan saja yang dicari, kira-kira orang yang nggak kenal dengan Allah cari makan minum kan mereka? Cari. Orang yang nggak yakin akan perjumpaan kampung akhirat, ada kehidupan setelah kematian, cari yang namanya pakaian rumah nggak mereka? Cari. Lalu apa bedanya mereka dengan kita? Kita kan ngaku hamba Allah ya Pak. Yang kumpul di sini ngaku hamba Allah kan? Mas, sedekah hanya nulis nama saya. Kalau sedekah nulis apa biasanya Pak? Hamba Allah. Nah, harus beda ini kita sebagai hamba Allah dengan yang bukan hamba Allah. Maka ternyata di samping 5 tadi yang dicari, makan, minum, pakaian, perumahan, dan pernikahan, kita sebagai hamba Allah ini, kata ulama, ada 3 hajat utama yang harus disempurnakan dalam hidup yang singkat ini. Apa itu? Pertama, kita butuh yang namanya ampunan Allah. Butuh nggak kira-kira Bapak Ibu kita diampuni sama Allah? Sangat butuh. Jangan merasa cukup dalam amal. Kayaknya memang di kampung ini yang masuk surga duluan saya, itu bahaya tuh Pak. Ketika kita merasa
hebatnya dalam taat, jadi imam para malaikat di Baitul Ma'mur. Jadi tempat tawafnya malaikat tuh kata Nabi waktu Mi'raj beliau lihat namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia ini Baitullah, Ka'bah ya. Kalau sekarang ini imamnya contoh yang utamanya Syekh Abdul Rahman Sudais ya. Jadi di dunia itu dulu Izazil jadi imam para malaikat, tapi dia ketika itu merasa baik, kalimat dia diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata si Izazil ini? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Dia siapa? Adam alaihissalam. Karena waktu itu Allah akan hadirkan wakilnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah sampaikan kepada para malaikatnya, Allah akan datangkan hadirkan wakilnya di muka bumi, yakni Adam. Maka Izazil ini kesel. Dia kan orang lama. Biasa lah, gitu ya dia kan. Ngerasa orang lama, ya kan. Kamu gak kenal siapa saya, kan gitu biasanya. Kalau ada orang nanya kayak gini, kamu gak kenal siapa saya, balik tanya, kamu nanya gitu kan. Masa nama sendiri gak tahu gitu. Cek lagi KTP. Maka Allah marah, diusir dari surga, berubah nama jadi iblis, ablasa terlaknat, terusir. Nah, maka jangan merasa cukup. Maka kita harus merasa dua perasaan, khauf wa raja kata ulama. Takut dan harap. Takut apa? Ya takut jangan-jangan iman amal yang kita buat selama ini belum satu pun diterima sama Allah. Kita nggak tahu. Jangan-jangan pula maksiat khilaf yang pernah kita lakukan di dunia ini belum satu pun yang diampuni sama Allah. Tapi ada roja, ada harap namanya. Berharap pasti Allah terima saya, pasti Allah ini sayang sama saya, ya pasti. Maka hari-hari dua perasaan harus beriringan gitu. Takut, harap, gitu. Ini iman namanya. Bahkan kita berharap Allah akan terima kita. Diajarkan doa oleh Nabi SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa diajarkan kepada Siti Aisyah, istrinya. Tapi sebelum untuk kita juga. Ya Allah, hitunglah kami, hisablah kami kelak dengan hitungan yang mudah. Maka Siti Aisyah itu balik tanya, ya Rasulullah, hitungan yang mudah itu yang bagaimana? Maka kata Nabi, buku catatan amalmu dibuka, kau dimaafkan, diampuni. Kalau bahasa kita hari ini pemutihan, gitulah. Ya sekarang ini lagi sibuk pemutihan di bulan April, ya kan? 50-70% diskon pajak. Itu saya baca tadi. Pas keluar dari di jalan ini ada bayangan tulisannya gitu, 50% itu. Kalau Allah 100%, enggak 70% lagi. 100% diampuni, dihijab, di mahkamah Allah nanti itu penduduk masyarakat nggak tahu, dihijab, ditutup. Jadi yang cuma tahu ya kita sama Allah aja, Pak. Keluar dari mahkamah itu seakan-akan kita ini orang soleh, padahal kita tahu siapa diri kita ini. Bapak, kalau tahu maksiat saya yakin nggak mau dengar omongan saya, yakin nggak ya? Tapi kalau maksiat Bapak dibuka sekarang di hadapan saya juga nggak mau dekat sama Bapak. Kita ini dihijab saja sama Allah satu sama lain. Maka kita butuh sekali lagi ampunan Allah. Jangan merasa cukup. Nabi sendiri katakan, aku istighfar, aku ini minta ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali setiap hari. Ya. Maka harus sungguh hadirin. Tolak ukur saja deh. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mertua Nabi, sahabat kental Nabi yang nemenin Nabi hijrah, bahkan seluruh hartanya habis untuk pengorbanan agama, Pak. Ketika perang Tabuk gitu, ya, Nabi kan perintahkan untuk kumpulkan harta untuk berjuang di jalan Allah. Maka Umar radhiyallahu bawa harta banyak karena sahabat ini punya sifat berlomba-lomba, fashabiqul khairatnya tinggi gitu. Karena memang sifat manusia itu berlomba, Pak. Nggak senang kalau ada yang lebihin dia. Nggak percaya, kita lagi ngobrol biasanya teman ngomong apa, yang satu nimpahin. Ingat nggak dulu contoh waktu musim batu akik? Wih, ya kita umur ini. Wih, kita kali maya gitu. Nggak mau kalah tuh, Pak. Manusia itu orangnya sifat berlomba. Karena manusia itu dicipta dalam pertama awal itu berlomba. Mohon maaf, sperma disemburkan itu kan ratusan ribu. Yang jadi berapa? Satu. Nah, tuan-tuan ini kita kumpul di sini adalah pemenang lomba. Kita ini pemenang lomba di alam rahim, ya, untuk pembentukan jasad. Tapi kalau sudah di dunia ini jangan berlomba urusan jasad. Hari ini kan orang di dunia berlomba urusan jasad. Yang gemuk pengen kurus, yang kurus pengen gemuk, yang putih pengen hitam, yang hitam
kata Allah, berlomba bukan urusan jasa tapi urusan kebaikan. Fastabiqul khairat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala ini kata Allah bukan cuma ingin amal saleh, tapi yang terbaik. Ya, best untuk best amal lah pokoknya. Kasih yang terbaik. Kan tadi ngaku hamba Allah, ngaku kekasih Allah. Yang namanya kekasih masa ngasih iya sih yang jelek-jelek yang sisa-sisa, kan nggak masuk logika ya Pak ya. Pasti kita kasih yang terbaik ya, berlomba lah gitu. Maka Umar waktu itu bawa banyak ceritanya. Dilirik Abu Bakar bikin menang, saya menang pokoknya. Ternyata Bapak Ibu, Nabi nggak tanya apa yang dibawa, yang ditanya apa yang ditinggal. Abu Bakar, wahai Umar, apa yang kau tinggal untuk keluarga? Ya, apa yang saya bawa sama dengan yang saya tinggal, setengah harta. Misalnya punya uang 1 miliar, 500 juta disedekahkan untuk agama, 500 juta untuk keluarga. Tapi ketika Umar tanya, ketika Abu Bakar ditanya apa yang ditinggal, apa jawab dia? Tidak ada ya Rasulullah. Semuanya sudah saya bawa, Ibu. Sampai jarum patah waktu itu dibawa sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cukup bagi keluargaku Allah dan Rasulnya saja. Marah gak Allah? Ini anak istrinya ditelantarkan ya. Kalau zaman sekarang kan itu Pak gambarannya lah gitu kan. Agama dipahami, ada namanya garis takwa, ada namanya garis fatwa. Kita ini garis fatwa, jangan main tinggal kalau keluarga belum siap. Kita takwanya tinggi, istri belum, ngecerit dia nanti. Iya, ngadu ke tetangga, akhirnya berita kemana-mana memang nggak bener ini. Nah, jadi kita ini jangan ukur diri sendiri juga. Satu keluarga diukur dulu. Kalau belum garis takwa jangan sok-sokan, gitu, pahamin ya. Maka Rasulullah SAW kaget. Kenapa Jibril datang saat itu memakai baju yang sama? Dalam hadits sahabat itu diceritakan dalam kitab pakaian yang sama yang dikenakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pakaian apa? Karung goni Pak. Ya, cancingnya itu dari duri kurma di sejarah itu. Maka Nabi tanya, ya Jibril, kau kenapa berpakaian seperti ini? Ya karena Allah perintahkan aku memakai seperti, dan seluruh penduduk langit pun diperintahkan memakai pakaian yang sama untuk menghormati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Allah kirim salam khusus untuk beliau. Bahkan 8 pintu surga manggil-manggil beliau. Ya, 8 pintu surga. Kita ini merindukan surga. Sampai ada judul filmnya Surga yang Dirindukan. Kan? Tapi di surga yang rindu sama Abu Bakar. Kenapa? Karena korban untuk agama. Ini pahami. Maka hati kalau seperti lihat maksud saya, orang yang imannya tinggi, amalnya juga luar biasa, nggak ketulungan ini, tapi beliau ini masih sering introspeksi diri, mengaca diri. Kata Abu Bakar, seandainya aku hanya menjadi kayu ranting yang ditebang hilang, seandainya aku hanya menjadi bulu-bulu orang beriman, burung lewat, Abu Bakar bilang, ya Allah, coba saya ingin menjadi burung saja yang mati tiada hisab. Sekelas Abu Bakar saja, maksud saya, masih takut menghadapi kampung akhirat. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan? Maka banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Yang kedua, saya singkat, kan kultum yang nggak boleh lama-lama ya, kultum. Kalau mau lama nanti pas acara PHBI biasanya, kultum aja. Kultum tahu ya, kuliah terserah antum lah. Ya, sebentar lagi. Yang kedua, setelah kita minta ampunan Allah, kita butuh yang kedua yang namanya hidayah Allah. Butuh nggak hidayah? Sangat butuh. Ya. Untuk beragama ini, bertaat dalam agamanya harus ada hidayah. Waktu tadi muazzin panggil untuk taat, hayya 'alas shalah, waktu si muazzin panggil, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang daya upaya hamba ini untuk taat kepada Engkau kecuali dari hidayah. Maka butuh hidayah. Jangan kamu sholat subuh kayak gini Pak, ini berat, nggak mudah ini sholat subuh ini ya. Untuk yang ringan-ringan saja. Beragama apa yang contoh? Mengucap subhanallah, ringan nggak Pak? Ringan. Tapi kalau nggak dibimbing lidahnya bisa nggak kira-kira? Belum tentu bisa zikir walaupun keliling kampung dagang tasbih Pak. Pernah lihat nggak orang keliling kampung dagang tasbih? Belum tentu zikir itu Pak, orang dagang. Iya, dagang namanya juga. Punya pabrik percetakan Al-Quran, punya toko kitab, pahamin ya. Kalau nggak diberi hidayah buka Al-Quran, ya nggak mungkin dia baca itu Al-Quran, walaupun dia punya tokonya gitu Pak. Maka butuh hidayah. Nah, hidayah ini milik Allah. Innal huda
hudallah, sesungguhnya hidayah milik Allah. Yahdi may yasha, Allah akan berikan kepada orang yang dikehendaki saja. Nah, pilihan namanya. Nah, yang dipilih ini siapa? Nah, dua syaratnya. Namanya dipilih ini harus ada syarat lah. Masuk polisi aja sama tentara kalau gigi ompong nggak diterima, Pak. Padahal nggak ada urusannya sama nembak gitu, Pak. Tapi jadi syarat pilihan harus masuk gitu, nyambung ya. Maka Allah juga kasih syarat. Syaratnya apa untuk dapat hidayah? Pertama, doa. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali itu. Jangan sampai kurang. Tandanya kalau kurang nggak sholat ya kan gitu. Ya. Selanjutnya setelah doa apa? Nggak cukup. Usaha seperti benda dunia cukup nggak dengan doa? Ya Allah, kata si istri kita, kalau belum nempel ya Allah, baju belum PO ya Allah, PO belum dibayar suami, contoh gitu kan? Nah, ataupun suami ya Allah, ini mobil juga belum ada, contoh. Setelah doa ngapain Pak? Usaha. Yang dagang-dagang, yang ngantor-ngantor, yang tani-tani, yang ngolah terserah, boleh Pak ngolah. Yang penting halal. Kita kan suka ngolah, betul kan Pak? Gimana uang di kantong orang pindah ke kantong saya? Nah, ngolah itu namanya. Iya benar. Tapi ngolahnya dengan halal, jangan nyusahin orang. Diakhiru wala tu akhir. Permudah orang jangan dipersulit, jangan dibalik. Selagi masih saya bisa persulit, jadi jangan dipermudah. Jangan. Gitu. Islam ngajarkan yang kebaikan. Maka setelah digabungkan doa dan usaha jadi, maka agama juga nggak cukup dengan doa, apalagi udah doa enggak, husnuzon tingkat tinggi. Nanti juga kalau sudah saatnya tobat, ada yang kayak gitu kan? Ini masih diproses, ini mah titip salam aja lah, kan macam ya Pak? Ada yang kayak gitu kan? Nah, nanti dia, ya bagus nih, saya lihat kalian tuh bagus, nanti saya juga kayak kalian nanti. Nah, nanti keburu mati kan akhirnya kan? Ya kapan-kapan aja lah ngaji itu kapan-kapan, nanti keburu dikapanin gitu kan? Kayak jadi bangke kan? Nah, maka setelah doa, usaha seperti kita dunia, usaha harus ada. Apa usahanya? Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-An'am 44, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bermujahadah, bersungguh-sungguh, bercapek-capek, di mana fina, di jalan kami. Ya. Hadiahnya apa? Lanahdiyannahum subulana. Kami berikan dia pintu hidayah, lam tauhid, penegasan pasti Pak. Orang yang mau bermujahadah, capek-capek di jalan Allah pasti diberi hidayah. Nah ini satu rombongan lagi belajar Pak sebenarnya. Bukan pengen merubah keadaan kampung yang didatangi, bukan. Mereka belajar, kita ini keluar ini berusaha capek-capek di jalan Allah. Urusan dunia sering capek Pak. Hujan panas kita terabas, ya enggak ada dengar lokal di mana kita hajar, betul kan Pak? Dulu kan Pak. Hujan panas nggak lihat deh pokoknya, capek manjada wajada katanya. Pakai dalil ya, manjada wajada harus berangkat dakwah gitu. Nah setelah berusaha dan paksa, ya enggak. Kerja juga kalau nggak maksa diri berat, Pak pasti harus maksa gitu kan. Jangankan hal yang berat, yang kecil aja. Bapak pulang ke rumah gitu waktu habis taraweh, bilang sama istri, Neng buatin abang kopi. Pahit ini, wih siap Pak. Istri masuk ya kan, cetek, kita dengar di luar, gas habis, ya kan, waduh, teriak pasti gini dari dalam dapur itu kan, apa, mana kopi, habis gas, keluar kita, bener kan, capek nggak itu? Capek lah, datang ke warung yang dekat, habis juga Pak, pernah kita ngalamin mungkin kan, keliling kita. 65 warung mungkin kita diputerin baru dapat keringetan gitu kan, dapat yang namanya gas gitu. Udah dapat sambungin regulator, cetek keluar api, muncullah yang namanya kopi hangat lewat mujahadah itu Pak. Untuk maksud saya segelas kopi saja kita harus mujahadah keluar loh. Masa agama cuma husnuzon aja, Allah juga kan maaf lagi maaf. Gak bisa Pak. Kita belum buat hitam di atas putih, MOU-nya belum ada sama Allah, diampunin apa enggak kita ini. Nah, maka butuh mujahadah. Maka rombongan-rombongan ini lagi latihan sebenarnya mujahadahan diri gitu. Maka ketika kita maksa diri, paku ini kan dipaksa di pertamanya dipukul di lantai paku-paku yang nempel di dinding ini. Maka dia kuat. Coba kalau paku sih nggak boleh dipukul lagi, tapi mau masuk. Karena dia nggak mau masuk lubang. Oh yang Pak, nggak kuat nggak?
Nah kita juga dalam taat ini nggak bisa. Iman kita masih iman suasana. Kumpul di masjid kayak malaikat, keluar geser-geser gitu kan. Ya, apalagi anak-anak muda ini, kalau yang sepuh mau udah enggak sih Pak. Muda, kami yang muda ini kadang-kadang gara-gara 3 huruf jadi lemah itu ibadah. Dari temen, apa 3 huruf itu? C I E C. Tobat lo Sulaiman. Udah lagi sih lo. Iya, udah ya jalan lagi enggak kan? Boleh menang apa aja. Udah jalan gue bayarin. Nah, cocok mau gua. Karena suasana, maka harus mantap gimana paksa diri dalam taat. Hadiahnya apa? Barang siapa dalam hadis seperti hambaku mendekatiku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Siapa yang mendekatiku dengan berjalan, aku lebih cepat lagi. Maknanya sedikit kita ada keinginan mendekat merapat kepada Allah, rahmat hidayah Allah lebih cepat lagi datang kepada kita. Jadi kembali ke orang yang masing-masing. Paham ya Pak? Jadi kita lagi belajar. Ini kedua, hidayah. Nah yang terakhir, yang ketiga, karena saya tahu ini kan bukan hari anak, banyak yang kerja, saya juga mau antar anak sekolah sawaran ya. Jadi yang ketiga, setelah kita minta ampun, minta hidayah, yang terakhir kita butuh yang namanya pertolongan Allah. Butuh nggak kita ditolong sama Allah? Coba mohon maaf, angkat tangan yang nggak punya masalah. Oh nggak ada. Numpuk mas, lebih dari cucian kayaknya menggosokkan urusan masalah, ya kan? Enggak, kata ulama manusia itu masalahnya enggak banyak, cuma dua dari mana? Mas dua. Manusia itu kalau nggak ketemu masalah besar, jumpa masalah, nah, selesai ya Pak, cuma 2 ya, nggak ada lagi kan? Iya. Tapi mana besar dan kecil? Dikata ulama, besar kalau Allah lepas tangan nggak beri pertolongan, ini jadi besar, menghimpit dada. Tapi kalau Allah datangkan pertolongan, dia jadi hilang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut takwanya hanya kepada Allah, hadiahnya yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar. Ya kalau udah ada jalan keluar kan selesai ya Pak. Dapat bonus lagi karena Allah tahu manusia ini senang bonus. Ya enggak? Pegawai negeri sipil mana gaji 13 bonus dia minta. Kita aja beli duku ya nggak minta bonus. Padahal kan sebelumnya udah nyicip seperempat, udah beli timbang, bonus kita tambahin lagi. Kasih atau tukang buku itu kadang-kadang. Kan seneng bonus, maka Allah kasih bonus sama Allah Taala apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan kami berikan yang namanya rezeki yang nggak disangka-sangka. Ya enggak. Maka ternyata untuk datang pertolongan Allah kuncinya tak. Sehingga penutup ini di dalam Al-Quran bertabur kisah, mau lihat kisah apa saja. Orang-orang yang dekat dengan Allah yang punya masalah. Jadi jangan berpikir kalau orang sudah dekat sama Allah, orang ini gak punya masalah, salah besar. Semakin orang ini dekat sama Allah, masalahnya makin besar loh Pak. Ya, tapi lihat bagaimana cara menyikapi masalah. Ibrahim alaihissalam dibakar sama api, kan masalah. Yunus ditelan ikan, masalah. Musa dikejar Fir'aun, masalah. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Tapi lihat sikap mereka. Ibrahim ketika mau dibakar, apa kata beliau? Hasbunallah ni'mal maula, cukup Allah. Maka Allah datangkan pertolongannya. Allah bilang, kudu sprint bahasa saya, surat perintah sama si api. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya naru, wahai api, kunni bardaw wassalama ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu. Api yang berkobar tiba-tiba dingin. Selamat gak? Enggak, coba masuk freezer mati gitu. Tapi bahasa Allah dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bukan cuma barda dingin, tapi wassalam dan selamat. Dan kita tertuju kepada ala Ibrahim, hanya kepada Ibrahim, sehingga kayu tali tetap terbakar. Tapi Ibrahim tidak. La ilaha illallah. Dapat bonusnya apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Satu wanita cantik waktu itu, seorang wanita cantik namanya Siti Sarah, melihat Ibrahim dibakar, asik makan buah di kobaran api. Kalau bahasa saya cinlok, cinta lokasi. Ya akhirnya nikahlah ini Siti Sarah. Siti Sarah ini kecantikannya 2/3 kecantikan wanita di seluruh dunia. Sisanya yang 1/3 itu Pak, itu dibagi-bagi lagi sama Allah, nempel ke wajah wanita-wanita kita. Kebayang nggak kira-kira? Itu bonusnya bagi orang beriman tadi. Selesai masalah. Yunus ditelan ikan gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lari sama Allah minta. Musa dikejar Fir'aun pun sama tenang, ada Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, tenang. Ya, kalau Allah perintahkan wahai Musa pukul laut, perintah yang gak masuk
lautnya dipukul, kan laut nggak ada salah Pak, musuhnya kan Fir'aun, kenapa bukan kepalanya Fir'aun yang dipukul gitu kan? Tapi orang beriman datang perintah sami'na wa ata'na, dengar, jangan mikir-mikir lagi, jalankan saja. Kata ulama, siapa yang menjalankan perintah Allah yang nggak masuk akal, maka Allah datangkan pertolongan yang nggak masuk akal. Maka laut dibelah sama Allah, dapat 12 jalur tol. Jadi tol laut udah ada apa dari dulu. Hari kan mau dibuat tol laut, tol langit, enggak, udah ada tol laut dulu. Ya enggak, 12 suku Musa selamat, tapi Fir'aun bala tentaranya celaka di tempat yang sama. La ilaha illallah. Jadi ini diceritakan. Tapi banyak manusia yang ngeyel. Saya pernah ngobrol kayak gini, udah bilang, Mas, yang Mas cerita itu kan para nabi yang di Quran, wajar dia orang mau ditolong, Mas. Kita ini kan bukan nabi. Nah, saya bilang, kalau sini orang Bani Israel ada juga di akhir zaman ini. Saya bilang kalau nabi. Betul loh, itu nabi-nabi yang ditolong. Ya. Tapi Allah bantah dalam Al-Quran, inna lanansuru rusulana, sesungguhnya pertolongan kami berikan kepada Rasul kami. Kalau ayatnya sampai di situ benar. Maka jangan suka potong ayat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kalau dipotong ayatnya memang ngapain gue sholat kalau celaka? Tapi kan lanjutin ayat itu, ada lanjutannya. Maka Allah katakan juga, inna lanansuru rusulana, sesungguhnya pertolongan kami berikan kepada Rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman kepada kami. Jadi kalau kita beriman sama Allah juga dapat pertolongannya fi hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan pada hari nanti diberikan saksi-saksi. Maknanya pertolongan Allah meliputi dunia dan akhirat. Ibarat dulu gula rasanya manis, hari ini jadi pahit, pasti bukan salah gula, yang pasti salah lidah. Nggak mungkin kita makan gula pahit terus keliling-keliling kampung, gula pahit kita teriak, dimarahin sama orang kampung, lidah kamu itu sakit, orang gula manis gitu kan. Kita juga sama, Allah dulu tolong pas orang enggak, yang salah Allahnya apa kitanya, kan gitu logikanya Pak. Nah, maka kita permasalah kita bukan besar dan kecil, ternyata cuma satu masalah kita, hubungan kita dengan Allah renggang. Allah. Maka kita perlu perbaiki hubungan dengan Allah. Maka ini satu rombongan sekali lagi yang keliling-keliling kita lagi mau perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Mas, tapi ya enggak gitu-gitu aman sih, ninggalin keluarga itu enggak cocok saya Pak. Ya, zolim itu tuh ninggalin keluarga Allah. Sini meluruskan saja Pak. Enggak ada apa-apa dalam agama yang melarang ninggalin keluarga. Boleh, mau yang doibnya juga ketemu Pak. Yang enggak boleh itu melantarkan keluarga, harus beda itu Pak. Sekarang kita yang ngantor, yang tani, saya punya temen nelayan di Cungkeng itu melaut seminggu kadang Pak. Anak istrinya dibawa nggak ke laut. Kalau dibawa anaknya dibawa ke laut, ikan nggak dapat, anak kecemplung laut nanti Pak. Jadi boleh nggak ninggalin keluarga? Biar jelas ini, boleh. Yang nggak boleh melantarkan keluarga. Ini harus dipahami ya. Ya, ada yang DL, dinas luar ya, nggak mungkin anaknya dibawa ke kantor ataupun bawa dinas, kan nggak mungkin, pasti ditinggal di rumah. Yang nggak boleh melantarkan keluarga. Ini pahami dulu. Iya Mas, tapi kalau tinggalin ketiga-tiga seminggu ya boleh lah. Tapi yang 4 bulan itu Mas, saya nggak sudah gitu, nafkah batinnya gimana? Jolim itu Mas, nafkah batin kikuk-kikuk gimana? Perasaan kita kan nafkah batin tuh kikuk-kikuk Pak. Padahal selama ini saya belum pernah lihat ada istri dikikukin batinnya tenang, pening malah ya dia Pak. Wih kan di rumah kita kikuk terus katanya kan, gawe sana katanya kan gitu Pak. Jadi nafkah batin itu di mana? Ala bil dzikrillah tatma'innul qulub. Hati dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Jadi nafkah batin itu agama. Kikuk itu nafkah biologis. Harus dibedain lagi. Jadi jangan salah kaprah gitu yang mulia. Ya. Jadi nafkah batin itu agama. Nah, ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Jaganya gimana? Hadirkan agama. Gimana kita bisa menjaga anak istri kalau kita sendiri belum paham nggak logikanya? Maka suami belajar agama, nyampe rumah ajarkan, jangan istri suruh privat sama ustaz juga manusia. Bahaya Pak. Yang belajar agama itu suami yang benar itu. Belajar sama ustaz, ilmunya kasih sama istri gitu. Jadi ini sebetulnya usaha memperbaiki diri, memperbaiki agama sama-sama. Kalau bukan kita yang mikirin agama, ya nggak mungkin non muslim mikirin agama kita, nggak masuk logika. Kira-kira yang ramai masjid orang Islam atau non Islam? Ya masih orang Islam. Terakhir yang penutup,
Kalau isi masjid mikirin diri masing-masing, ibadah kayak wali, tapi nggak mikirin yang lain, nafsi-nafsi, kan tunggu waktu. Isi masjid Ustaz Mu'alim ini mohon maaf 5 yang taat kayak wali, tapi nafsi-nafsi. Tinggal tunggu waktu, 1 tinggal, sisa berapa? 4. 1 pindah rumah dari kampung ini, sisa berapa? 3. Yang 1 sakit-sakitan, nggak bisa ke masjid lagi, sisa berapa? 2. Yang 2 ini sudah kelihatan, bubar yuk, habis nanti isi masjid. Logikanya gitu aja sih, ya. Tapi kalau 5 ini mikir, kemana anak-anak kita? Kemana wanita-wanita kita? Kemana remaja-remaja kita? Ya kan? Masa kita aja, betul gak Pak? Lalu setelah berpikir ya duduk bareng, mikirin buat usaha memakmurkan masjid. Dari 5 cari 1, maka bulan kedua isi masjid jadi 10. Bulan kedua nanti ketiga jadi 20. Terus bergulir. Ini namanya super mega multi level marketing akhiratnya Nabi. Mandal ala khairin, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, ngajak orang bisa sholat, isi masjid jadi ramai, pahala orang yang berbondong-bondong ke masjid ini masuk ke catatan pahala kita tanpa mengurangi pahala mereka. Enak Pak ya? Jadi jangan kita ibadah sendirian, kasar kata jangan taat pribadi, masuk penjara orangnya. Dimas Kanjeng taat pribadi, nggak boleh tuh. Harusnya taat berjamaah, maksiat aja rame-rame, ngajak-ngajak, nggak ada maksiat sendirian, bosan pasti. Dia ke diskotik sendirian, setel musik keras-keras, goyang-goyang sendiri, sejam pulang dia Pak. Kalau sendirian bener aja. Enaknya itu kenapa? Karena rame. Ya, maka kita juga kayak terawih awal Ramadan itu kan rame apa? Ya sekarang agak maju memang kalau udah tengah-tengah gini kan. Nah kita risaukan bagaimana ramenya ini masjid seperti awal Ramadan. Ini butuh usaha. Masjid ini wujud dengan indah, ada AC, ada lampu, ada tiang bagus semua ini. Pasti ada panitia pengisian masjid yang mikirin masjid berdiri. Nah setelah berdiri panitia tadi jangan bubarkan panitia, tapi duduk lagi buat panitia pengisian masjid. Gimana masjid yang udah indah ini diisi dengan jemaahnya. Di setiap kampung ada namanya rukun kematian. Mikirin manusia Islam yang mati diurus bersama, fardhu kifayah, bener. Tapi setelah ada rukun kematian buat satu lagi, rukun kehidupan Pak. Kan rukun kematian udah ada, buat rukun kehidupan. Apa rukun kehidupan? Mikirin orang Islam yang masih hidup, gimana mereka taat dengan Allah sehingga mati bawa iman. Maka itu perlu belajar. Maka ini satu rombongan lagi belajar. Ya, karena ngadepin manusia ini beda Pak. Kalau di kampung sendiri orang udah ngerti, lu mah baru tobat kemarin Padli, udah lagi jangan ngajak-ngajak. Nggak bisa, maka latihannya di kampung orang. Orang kan nggak tahu kita. Ustaz, Pak Kiai kata orang kan. Tertempa, mental ini tertempa. Nanti kalau ke kampung sendiri udah biasa, gitu Pak. Kalau belum berat Pak ngajak orang lagi nongkrong pakai kaos oblong yang nggak nodong itu Pak. Kita ajak sholat itu berat Pak, bener aja. Lidah ini berat ngomong, ayo sholat itu berat Pak, bener Pak. Asli berat. Tapi kalau sudah alat bisa karena biasa di kampung orang biasa ngajak-ngajak, harapannya nyampe kampung sendiri sudah terbiasa. Ini jadi ini sebenarnya sarana latihan gitu Pak ya. Maka mudah-mudahan kami 1 hari lagi ya terakhir ya. 2 hari ini 1 hari lagi ya. Kami minta tolong dibantu kami silaturahim di sini. Ini adalah intinya gini, kami datang kemari karena Bapak, karena doa Bapak. Tiap hari Bapak doakan kami minal muslimin wal muslimin. Nah saudara muslimnya dikirim sama Allah gara-gara doa itu Pak. Jauh di mata, dekat di hati kita. Nah, maka mudah-mudahan atas kerjasama kita nanti Allah jadikan masjid ini, kampung ini bercurah-curah hidayah. Laksana lampu bisa keluar cahaya karena ada kerjasama antara plus dan minus. Maka kami yang minus ini kumpul dengan Bapak yang plus di sini. Mudah-mudahan jadi hidayah bercurah-curah di kampung ini. Mungkin ini saja bahan fikir kita di pagi hari ini. Mohon maaf, saya tidak ada niat menggurui menasihati, tapi bahan fikir kita bersama untuk bagaimana mengarungi hidup dalam ketaatan sampai kita wafat di puncak pengorbanan taat di hadapan Allah Ta'ala. Benar hanya datang dari Allah Ta'ala, kesalahan daripada kami al-faqir. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.